Ini untuk part 2-nya ya. Ini apa nih? Ini loop vektor loopnya jantung. Ini kan udah ada Eindhoven tadi ya yang di video sebelumnya saya jelasin. Nah, untuk vektor loop itu kalian lihat di sini ada panah. Dia itu kan muter seperti ini gitu ya. Nah, arah panahnya itu dia nggak sembarang belok, nggak sembarang berjalan. Dia itu berjalan sesuai dengan arah dari bagaimana listrik itu bekerja di jantung ya. Karena ini dia tuh arahnya ke bawah dulu, artinya listriknya ini dari S anode ke bawah sini dulu, lalu ke sini miring ke kiri ya. Kalau udah sampai anode dia bakal miring ke kiri, muter dan mendepolarisasi searah jarum jam gitu ya, set gitu, sehingga pemantauan atau rekaman dari apa sih arah panah-panah ini tuh kalau disimpulkan seperti ini kan, gini dulu, terus muter lagi, terus muter lagi, muternya ke sini, terus muter lagi gitu itu sih ya. Nice to know. Ini untuk yang lengkapnya seperti ini, sehingga untuk penulisannya itu ada kayak dulu kan, mana sih tulisannya, P Q R S terus T gitu, T. Nah itu dia. Nah sekarang untuk EKG nya sendiri, ini di listrik jantung udah dibahas ya yang kayak gitu. Nah sekarang EKG nya sendiri, kita kan memantau aktivitas kerja listrik, artinya kita memantau depolarisasi dan repolarisasi jantung gitu ya. Di sini mana sih yang ini lengkap? Nah di sini aja, di sini. Jadi untuk EKG nya sendiri itu terdiri dari segmen P, kok segmen sih, apa namanya, titik P wave, apa gelombang P, terus segmen PQ itu jarak antara setelah dia turun sini ke Q. Nah lalu wave QRS, lalu abis itu ke segmen S ke T dan juga wave T gitu. Nah untuk ininya sendiri, P nya ini sendiri, kalian lihat teman-teman, ini dia kan ada yang naik ya, yang naik itu dia adalah depolarisasi. Nah kalau yang turun ini adalah repolarisasi. Nah depolarisasi dan repolarisasi apa ini? Untuk P nya sendiri kita fokusnya itu, P itu adalah untuk atrium, sehingga atrium itu untuk depolarisasinya itu digambarkan di sini dan repolarisasinya digambarkan di sini gitu. Nah lalu di sini kita tahu kan apa namanya, itu kan listriknya kan ini dari S anode ya, S anode, lalu kita menuju ke AV node. Nah AV node itu kan apa sih namanya, dia tuh agak lambat dulu di situ ya. Nah pada saat di sini sudah mencapai S anode, itu tuh mereka tuh sedang berada di titik ini nih, PQ itu adalah ketika ada di ada di AV node ya kan, AV node. Nah di sini juga untuk di segmen PQ juga, ini adalah fase ketika si otot jantung itu, otot atriumnya tuh berkontraksi gitu ya. Lalu di sini ada QRS ini adalah fase hanya untuk ventricle, depolarisasi ventricle. Beda kalau di atrium itu apa, depolarisasinya tuh pas naik begini, terus repolarisasinya pas turun begini. Kalau di apa namanya, QRS itu pas dia naik turun itu, udah naik udah turun tuh dia nggak dibagi, dia tetap hanya satu, yaitu depolarisasi ventricle. Nah terus repolarisasi ventricle-nya tuh di mana? Di sini, di T wave gitu. Nah di sini juga ada ST segmen. ST segmen ini adalah ketika otot ventricle tuh baru berkontraksi ya. Kok saving sih? Nah iya, jadi QRS dulu, baru ST segmen. ST segmen tempat si ventricle-nya baru berkontraksi, baru dia si ventricle-nya repolarisasi di T wave gitu ya. Nah di sini juga ada penjelasannya, atrial contraction dan ventricular contraction tuh di sekitar sini kan, sama kan, bener. gitu ya. Itu untuk interpretasi gambar EKG-nya seperti apa gitu bacanya. Nah lalu kita langsung menghitung saja. Di sini adalah kertas EKG. Kertas EKG itu terdiri dari kotak-kotak kecil. Di sini saya gak bakal fokus kotak-kotak besar ya. Ini kotak-kotak kecil aja, kita fokus di satu fokus aja, itu kotak-kotak kecil gini. Untuk kotak-kotak kecilnya ini, di sini kalian lihat ya, ada yang horizontal. Sebentar ya, bentar. Ini kan ada yang horizontal, ada yang vertikal ya. Untuk yang horizontalnya sendiri, ini untuk mengukur waktu
atau durasi gitu. Nah untuk yang vertikalnya itu dia untuk mengukur ke apa sih, kekuatan atau sensitivitas gitu ya. Kalau kita zoom in, ini ada kotak-kotak kecil ini ya, ini yang ini itu sama aja ini satu kotak kecil ya. Nah yang ini dia itu adalah satu kotak kecil ini secara horizontal ini satu kotak kecil dia itu kita hitung sebagai 0,04 detik ya. Kalian lihat di sini satu kotak kecil itu 0,04 dan satu kotak yang secara horizontal itu kita ini secara horizontal itu kita sebut sebagai berapa nih sensitivitasnya. Kalau 1 milivolt itu 10 mm dan ini 1 mm berarti sepersepuluhnya satu berapa 0,1 ya, 0,1 milivolt gitu. Berarti artinya untuk satu kotak kecil satunya ini 0,1 dan satunya ini 0,04 detik. Oke, disimpan ya itu ya konsepnya. Kita yang penting udah tahu satuannya nilainya berapa untuk satu kotak kecil yang horizontal dan vertikal. Sekarang saatnya kita hitung di mana sih? Sorry. Saatnya kita hitung di analisis EKG nggak sih? Mana ya slide-nya ya? Nah di sini kita menghitung heart rate. Kalau heart rate itu kan menghitung durasi ya teman-teman ya. Untuk menghitung durasi kita itu berarti pakai yang ke sini horizontal ya. Sekarang caranya adalah bagaimana kita untuk menghitung heart rate itu kita apa dulu? Heart rate itu adalah seberapa banyak jantung berdenyut dalam 1 menit ya kan. Artinya kita harus cari satu kali denyut jantung itu berapa detik dulu. Baru nanti 60 dibagi detik itu dikalikan sekian gitu. Nah caranya bagaimana? Caranya ini kan ada R1, kita cari interval R dan R antara satu R dan R lainnya. Untuk apa? Interval R dan R ini adalah menunjukkan untuk satu kali denyut jantung, satu kali denyut ya. Dan kita hitung berapa banyak kotaknya di sini ya. R mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 kotak untuk satu kali denyut. 21 kotak itu satu kali denyut ya. Tadi 21 kotak itu satu kotaknya tuh 0,04 ya ga? 21 kali 4 berapa? 84 ya, 84 0,84 berarti ya 0,84 detik untuk satu kali denyut. Nah untuk 1 menitnya berapa? Ya udah 60 dibagi 0,84 itu satu denyut ya kan, 6000 per 84 1. Nah ini berapa nih hasilnya? Adalah di sini kalau nggak salah udah 71,428 ya, berarti sekitar 71 beats per menit gitu ya. Sebenarnya untuk yang ini caranya juga sama, coba kita hitung ya pakai kotak kecil. Sebenarnya ada banyak cara teman-teman, cuman untuk menurut saya fokus di satu cara aja supaya gak bingung ya. Di sini 1 2 aduh ketutupan lagi. Berapa ini ya, berapa kotak ini ya? Coba kalau misalnya ketutupan bisa dihitung sekitar hasilnya sekitar 75 bits per menit ya. Apa sih namanya? Kalau ini saya pakai yang large box counting sebenarnya. Kalau mau dijelasin bisa aja kita pakai saat hitungan kotak besar, tetapi kalau semakin banyak makin ini bingung. Jadi saya juga merasa lebih enak pakai yang kotak-kotak kecil karena lebih presisi gitu ya teman-teman. Tapi hati-hati ngitungnya, jadi harus teliti gitu. 1 2 3 pokoknya pakai ini aja, perbandingan. Nah gitu. HR ini juga bisa dihitung kok pakai kotak kecil. Pokoknya intinya konsep menghitungnya seperti itu aja. Oke. Sip. Ini sudah.
Sekarang electrical axis of the heart ya. Electrical axis of the heart itu adalah kita memakai sumasi 1, lead 1 dan lead 3 untuk menentukan arah si jantung, arah arus listrik jantung. Nah, caranya adalah dari hasil EKG kita lihat nih. Kita lihat untuk lead 1-nya ngerekamnya gimana. Kita lihat nih ada 6 kotak naik, itu kita tulis plus 6. Kalau ada 2 kotak turun, kita tulis min 2 gitu ya. Lalu kita jumlahkan totalnya itu adalah untuk yang di lead 1. Ini kan ada yang 2 turun, ini 6 naik gitu. Ya, jumlahnya adalah 6 tambah min 2 ya 4 ya. Totalnya 4. Nah, kalau di sini kalau yang lead 3 itu dia 2 kotak naik plus 2, 5 kotak turun min 5, berarti hasilnya adalah min 3. Lalu di sini kita pakai lead 1-nya itu sebagai grafik horizontal. Ini adalah template-nya ya. Ini template-nya tuh apa namanya? Template-nya tuh yang lingkaran seperti ini. Kalian lihat di lead 1 dan lead 3 aja, fokus di sini. Kalian lihat dan tempatkan tuh titik tadi di sesuai posisi masing-masing. Tadi kan plus 4 nih, ini plus 4. Terus min 3 nih. Nah, min 3. Min 3 di sini. Plus 4 di sini. Nah, kalian buat garis lurus set sesuai dengan ininya ya. Apa namanya? Tegak lurus dengan garis mereka sendiri. Nah, kalian buat garis lurus yang memotong. Ini kan memotong ya. Memotong kedua itu. Sehingga terjadi titik pertemuan. Titik pertemuannya itu ada di sini. Ya, titik temunya ada di sini. Sehingga arah listrik jantung dia ke sini, ke sudut min 15 yang mana masuk ke dalam normal range of axis deviation. Berarti jantungnya tuh arus listriknya tuh normal gitu ya. Yang enggak normal itu dari min 30 ke min 90, abnormal left axis. Lalu di sini ada abnormal right axis dari min 180 ke 120 ke 110 ding. Gitu. Oke sih, itu saja ya EKG ya. EKG kita hanya perlu membacanya itu PQRS-nya bagaimana, dan juga apa sih namanya, menghitung EKG-nya. Oke. Intinya kalau kalian baca di sini semua tuh intinya kalau searah dengan pemantau tuh defleksi positif, kalau enggak defleksi negatif. Sudah gitu saja. Ini adalah hasil dari EKG AVR, AVL, AVF ini augmented terhadap apa sih namanya, arah arus listrik jantung yang berbeda-beda. Ini ada yang vertikal, semi vertikal, intermediate, semi horizontal, dan horizontal seperti itu. Oke, sudah deh. Ini tuh kalau ini untuk ini di listrik jantung udah dibahas. Thank you.